salah, gitu kan? Tapi kamu nggak mau mengakuinya, atau kamu nggak mau minta maaf, atau kamu mendiamkan aja, udahlah nggak ketahuan juga, aman kok, gitu. Tapi bagaimana perasaanmu? Pernah nggak seperti itu? Pernah. Gimana perasaanmu? Makin bersalah. Hah? Makin bersalah. Terus apa lagi? Jadi lebih kayak ada tekanan. Nah, iya kayaknya pasti kepikiran. Kalau Jen gimana? Pernah nggak melakukan kesalahan tapi udah cari aman, malu mengakui gitu, atau takut ketahuan gitu, misalnya bohong. tapi tenang nggak di hati? Enggak, jadi cemas gitu, takut ketahuan. Iya benar. Kita takut mengakui, tapi kita juga gak ada rasa tenang di hati. Rasa damai sejahtera itu hilang. Sebenarnya kalau kita akui, malu nggak malu, selesai pada saat itu juga, iya kan? Iya nggak? Selesai pada saat itu juga, malu nggak malu, diketawain apa enggak, diapain apa enggak, selesai pada saat itu juga. Jadi adik-adik, kalau kita dikatakan firman Tuhan hari ini, ketika kita melakukan kesalahan, baik orang lain tahu atau tidak tahu, baiklah kita menyelesaikan pada saat itu juga. Sebagai kita orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, supaya apa dikatakan firman Tuhan? Tidak ada lagi ketakutan dalam hidup kita, tidak ada lagi kecemasan seperti saudara-saudara Yusuf. Mereka kan dihantui rasa bersalah ketika mereka menjual Yusuf. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhannya dengan kita hari ini, supaya kita bisa lebih terbuka akan diri kita sendiri, terutama supaya apa? Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita berkenan di hadapan Tuhan, tak perlu mengakui kesalahan kita, tak perlu malu mengakui kesalahan kita, tak perlu gengsi untuk mengakui kelemahan kita. Di mana kelemahanmu bisa menjadi kelebihanmu, yaitu kelebihanmu apa? Berani mengakui kelemahan, berani mengakui kesalahan, itu adalah suatu kelebihan. Oke, ada yang mau ditanya, Brandon? Jen? Oke, ayo kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Hari ini kami bisa mendengarkan sebagian firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan Yesus, agar kami bisa mengakui apapun yang kami lakukan, sehingga apa yang telah kami perbuatnya ke depan dan yang sudah terjadi bisa terselesaikan pada saat itu juga. Tolong kami Tuhan, agar kami selalu menyerahkan kehidupan kami dan kami berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, kita mau bernyanyi dulu. Ya, udah tahu apa lagunya? Kami adalah pribadi yang selalu terbuka. Ya, hari ini kayaknya sepertinya cuma berdua yang hadir karena ada 6 orang yang izin. 6, 7, 8, 9, 1 orang. 6. Shena tidak ada kabar. 6 orang izin. Shena belum ada kabar. Kebanyakan korem. Apa namanya? Panitia korem ya? Sama persiapan pasca ya. Sama pasca. Tapi tidak masalah. Kita bernyanyi bersama dulu, baru nanti B1 B2. Ayo kita lihat dulu di grupnya. Perasaan udah aku ini sematkan. Sudah.
Kami adalah pribadi yang selalu terbuka, melihat dan merasakan rahmat Allah di kehidupan. Kami pemilik hati kuat yang mampu merespon situasi tak lihat.
pengen mau cek ketinggian, Buat cuman tidak pede aja. Ini lagunya gimana nih? Di jalan hidup yang lebar sempit. mana satu Kak? Pada susah yang di aku kan udah belajar ya. Di jalan hidup yang lebar sempit.
Sudah, dimulai dari Jen. Oke, Brandon. Sebab mencari itu mencari anak yang hilang dan menyelamatkan untuk mencari dan menyelamatkan anak yang hilang. Iya betul. Rambutmu udah ini, udah mulai lurus. Iya. Kan kritiknya turun. Yang mulai gitu yang lurus. Ya kan Brandon? Kelewatan sih inimu, rambutmu. Hah? Ini kok pakai sampo yang itu, biar nggak lembut. Ini lembut banget rambutnya. Ini jatuh. Rambutnya baru. Nah ya, sekarang kita mau cerita tentang di situ Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Gereja dan pemulihan hidup Sakeus dipulihkan. Udah pernah dengar belum tentang cerita tentang Sakeus? Jen, masa belum pernah? Zakheus. Ya, Brandon pernah dengar nggak kata Sakeus, tokoh Sakeus? Petrus itu tempat Zakheus tuh. Hah? Pernah kan? Ya, singkat ceritanya Sakeus ini adalah orang Kak kunci kemarin bersama aku ya. ada gitu, orang kaya, Yang ini lagi ya. pemungut cukai, itu ya. Nah, kalau ringkasan cerita di sini dikatakan Tuhan Yesus datang sebagai pendamai hubungan manusia dengan Allah dan mengangkat harkat manusia, memberi keadilan bagi orang yang tertindas. Yesus Kristus melakukan karyanya dengan pemulihan hidup manusia yang tersisi dari pergaulan, tersisi dari masyarakat, dikucilkan dan tidak dipercaya. Hal itu dilihat Tuhan Yesus pada diri Sakeus. Coba Brandon baca di halaman 2-nya. Iya. Ya, jika Ketika jadi datang padanya dengan dia naik pohon dan minuman dan dosa dan penuh dengan hidupnya tidak kayakan. Ternyata Yesus memperhatikan dan bahkan mau datang masuk ke rumahnya. ya Jen. Ketika ada penerimaan, pemulihan terjadi, orang dihargai, membuat manusia berharga kembali, dan Sakeus pun langsung menunjukkan perubahan sikap yang drastis. Nah, jadi kalau kita membuka Alkitab di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10, di sana diceritakan bagaimana seorang Sakeus bertemu dengan siapa? Tuhan Yesus. Nah, tapi nggak segampang itu. Gitu. Ketika Sakeus mendengar nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sedang datang, Tuhan Yesus sedang lewat, Tuhan Yesus mengunjungi kota kita, kota Yeriko namanya. Lalu ketika Tuhan Yesus datang, Sakeus mau melihat tapi dia tidak bisa karena badannya apa Brandon? badannya kecil atau pendek. Atau mau baca dulu nih. Setelah baca baru nanti saya cerita, baru ceritakan ulang oleh Brandon dan J. Ya, Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 lagi sampai 10. Sudah, Brandon? Ketemu? Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Udah, kita baca 3 ayat ya. Mulai dari saya dulu sambil kita simak. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang
yang membawa perubahan hidup. Kalau kita bisa melihat yang sebelumnya Zakheus dikatakan latar belakangnya apa? Dia orang kaya raya. Selain dia orang kaya raya, dia orang yang berpengaruh. Selain orang yang berpengaruh, dia adalah pemungut pajak. Jadi kalau sekarang itu kayak ya pemungut pajak, kalau kasarnya itu adalah preman pasar, gitu ya kan? Kalau kasar, tapi kalau sekarang itu adalah kayak kepala yang punya pasar. Jadi pasar itu punya dia, dikontrakin ke semua orang tuh harus bayar ke dia, kayak gitu. Nah, kalau yang punya biasanya bisa sesuka hati membuat peraturan, gitu ya kan? Atau yang punya kontrakan, gitu ya kan? Per bulan 500.000, terus maaf ya bulan depan harus udah naik 16.000. Bisa nggak yang punya kontrakan bilang? Nah, kalau kamu udah nggak sanggup bayar ya udah keluar dari tempat saya. Kira-kira seperti itu. Berhak nggak yang punya bilang kayak gitu? Menurut Jen? Yang punya kan. Yang punya Berhak kok. berhak. Tapi walaupun maksudnya enggak, yang lain masih segini ya punya gue sebenarnya dong gitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat hal ini juga yang dilakukan oleh Zakheus kepada orang-orang dalam pasar gitu kan. Kamu udah pakai tempat saya ini, kamu harus bayar pajaknya sekian gitu loh. Dan kalau orang-orang lihat bahwa Zakheus ini adalah orang yang jahat di mata masyarakat, gitu ya kan? Kalau kita zaman sekarang ini, contohnya dia nagih, gitu ya kan, bayar. Terus tiba-tiba orang bilang kan pasti nggak semua orang kan punya duit pada saat itu. Mungkin ada alasan, nggak ada langganan nih, belum laku, belum apa. Lalu Zakheus benar dong, kamu tahu, kamu udah tinggal di sini nggak pakai, harus bayar. Dan itu hal yang dilakukan oleh Zakheus terkadang tidak manusiawi, gitu ya kan. Dia sesuka hati karena dia berkuasa. Jadi dia bisa dikatakan adalah orang yang sombong, orang yang tidak manusiawi, gitu. Makanya disebut dia adalah orang kaya. Dan firman Tuhan juga katakan dia adalah orang yang berdosa. Terlihat ketika Yesus datang, dia melihat Tuhan Yesus nih, terus tapi Zakheus nggak bisa lihat. Tapi Tuhan Yesus sendiri yang datang kepada Zakheus. Dia datang bilang, Zakheus, kenapa kamu pada pohon? Enggak tahu. Tanya, aku mau menumpang di rumah. Lalu pada saat itu orang-orang senang nggak? Sewot orang-orang. Pada saat itu orang-orang sewot. Zakheus, dia kan orang berdosa. Ngapain sih Tuhan Yesus mau menumpang sama rumah orang yang berdosa? Ngapain sih Tuhan Yesus mau ngobrol sama orang yang berdosa? Jadi pada saat itu orang sewot. Tapi kita bisa melihat ketika pertemuan perjumpaan Zakheus dengan Tuhan Yesus, dia mengalami perubahan. Apa perubahannya? Tahu kalau bahasa Indonesia tadi dia berubah jadi seperti apa? Dia mulai berubah. Yang pertama, dia bersuka cita. Yang sebelumnya adalah orang yang kasar mungkin, orang yang tegas, orang yang tegaan. Tapi ketika bertemu dengan Tuhan, dia memiliki hati yang lembut, dia bersuka cita. Ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia memiliki belas kasihan. Kalau kita pernah nonton filmnya itu, diambil semua uangnya, dibagi-bagi sama orang miskin. Bagi-bagi. Bahkan dia juga bilang tuh di ayatnya yang ke-8, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari diriku akan kuberikan kepada orang miskin. Benar nggak? Setengah dari kekayaannya diberikan kepada orang miskin. Ketika dia bertemu dengan Yesus, kayaknya berubah drastis gitu ya kan. Nggak nyampe di situ juga. Dia bilang lagi, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kalau dia pernah peras 1 juta, dia adalah mengembalikan 4 juta. Dia akan kembalikan 4 kali lipat. Nah, itulah cara Zakheus. Adik-adik, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika ada penerimaan, ada pemulihan, orang yang dia membuat manusia kembali, dan Zakheus
tahu gitu-gitu aja apa kayak malah makin parah. Brandon berubah nggak? Pernah nggak maksudnya ketika lakukan enggak aku kan udah diajarin di SPI harus rendah hati, harus berbagi, harus ramah, karena semua materi sudah kita pelajari gitu. Ketika kita mau marah kita bisa menahan amarah, ketika kita mau serakah kita bisa menahan keserakahan kita. Itu yang dimaksudkan. Dan di SPI pun ke gereja, ke SPI, ke sekolah aja kita punya gairah, semangat, ICS, SPI lagi nih gitu. SPI karena memang kita bergairah, karena kita memang semangat, bukan beban. SPI lagi, boleh nggak sih SPI? Pernah nggak jadi gitu? Pernah nggak males ke SPI? Pernah pasti. Pernah. Kalau Brandon? Pernah pasti. Tapi titik jenuh itu ada, tapi kita harus melawan titik jenuh itu karena kita mau membuktikan bahwa kita cinta kepada SPI. Oke? Apalagi kalian ini titik-titik terakhir bulan 6, bulan 7 ya kak? Ini sudah kan? Itu juga sudah. Nah, bulan 7 Bulan sudah. Harusnya di titik terakhir ini memberikan kesan yang baik, ya kan? Kepada teman-teman, kepada kakak-kakak, kepada SBI, supaya apa? Ketika lulus kalian menjadi tenang, seorang anak yang hebat, gitu ya kan? Yang pernah belajar di SBI. Oke, ada yang mau bertanya? Mas nggak ada bertanya. Kalau tidak bertanya, tapi saya tanya nih. Kalau nggak tahu jawabannya berarti harus disuruh presentasi. Siapa tuh yang bisa tanya? Brandon atau Jen? Kalau nggak ada pertanyaan, berarti saya tanya. Ya? Pertanyaannya adalah apa yang mengapa Sakeus mengalami perubahan dalam hidupnya? Tuhan Yesus datang bertemu, ya, karena Tuhan Yesus menjumpai dia, karena Tuhan Yesus mau ke rumahnya, karena Tuhan Yesus mengasih dia. Brandon, perubahan apa yang dialami oleh Sakeus ketika bertemu dengan Tuhan Yesus? Kehidupan, kebahagiaan, bahagia, sama udah Sama udah. bahagia. Sama udah. Iya. Tapi kalau ditanya, Jen, itu kan tadi bilang sukacita, belas kasihan, atau yang kan yang dilakukan. Contoh konkret yang dilakukan oleh Sakeus apa? Kembaliin uang yang udah dia keras sebelumnya, terus mau menolong orang yang miskin. Ya, membagikan hartanya ya. Ya. Setengah dari hartanya diberikan kepada orang miskin. Oke, adik-adik, itu aja dari kita hari ini. Semoga dalam pembelajaran kita memahami, mengerti, dan kita boleh melakukan jalan ini. Catat dulu apa cerita. Yuk, catat dulu evaluasinya dan kita berdoa.
Udah dicatat. Dan Coba kalau udah dicatat kita main aja lah. Udah disimpan. Yaudah. Ya kita berdoa ya. Ini yang berdoa siapa? Belum ada yang berdoa ya. Jangan yang berdoa ya. Jen berdoa buat SBI supaya semakin maju dan berdoa buat teman-temannya yang di depan semuanya sehat. Doa selesai nanti dipimpin oleh Brandon. Udah mau pulang sama doa makan. Kamu doa sama teman-teman dari depan bisa hadir semua. Brandon doa sama teman-teman. Berarti dimulai dari jam 2 baru nanti saya. Terima kasih Tuhan Yesus, saya mengucap syukur buat segala sesuatu yang telah Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Kami juga mengucap syukur buat pertemuan kami hari ini di SBI dalam materi kami biar dapat dipahami, dimengerti dan dilakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kau berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun nanti berada, yang boleh hadir maupun yang tidak dapat hadir. Tuhan jaga sertai dan menjauhkan dari segala kebencian. Ini doa dan ucapan syukur kami dalam nama Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan makanannya adalah hari ini check and recheck. Mau langsung makan atau dibawa pulang boleh. Makan aja lah. Bukan, aku sama yang ini ya. Oh iya. Mau makan sini atau bawa pulang?
binoto. Sebenarnya kalau si tiaraon mulai siapa sih mana atau turunan nahon neng mula kan rohana kuliah. Nah awal ini mana beda. Maksud tuh, nah bolo alasan nih kan nih. Jadi bolo bahasanya orang asing-asing tulisan asing sadarion, asing sokot, asing musena. Ah, bolo tuh dengan nanti ilok neng mula, begana. Neng mula mana apa kuliah, nama sama kuliah nina. Dok penedok malasana, laptop udah ngadong, nina, maka dia tugas nina. Baru sih ada musik kata, mula mana kalian mana udah. Nang ada ku bilang takut nang kuliah dapat tusi nah kali ini mana baru ada musik kata, nang pindah mana apa yang pindah STT ini nah sedih mah apa bolos yang nakor gimana bote bol nakor sama dokon nah kayak ibu cuma jual bukti masuk suasana musik mana kuliah bol laptop naik kami usaha oke ini nah dan sebenarnya ale memang harus musik tiara mulai dari semester sadar ido terus hanya dan di lokal kuliah ini una ko pagbujubuto mahasiswa ini, una ko palapok ko maseni na terus. Ina mengokon harus piaw ngamangay kalaki. Ako na niligat tak mo na peraturan daw jadi una terlambat tamu, una sotum dan roham piston, jadi kan? Ya maksudnya jangan telat, maksudnya harus wajib hadir dalam kegiatan dan kalau terlambat. Kuliah semuanya diikuti, belajar ya belajar. Karena kadang penekanan itu tungso kamu nak belajar kamu nak kerja belajar. Mana mau belajar, mana mau kerja. Hal ini ketong dan dia dengan susah mereka semua tiga satu. Pola kubeda ini. Nah, mau songo nakorat, boleh songo si bintang lagi panitia mana ada turnamen ada lomba antar STT di si bisa terkenal Tepentong ada acara di sini si boleh sama si bintang bapak lagi ada pilihan lagi lomba panitiana hana seperti silung jamu panjang dong kalian boleh sama si Medina gimana ini dihakai wah gimana udah kok gimana alias sama makanan nih pos baru kamu kakak nih dan di WA nih pola dalam naik tidak bisa mana hal nih makanya harus di Medina Ronaldo berkomentar mau si UC tapi kayak kosong kata nih maksud tuh boy udah halak iso kemaro sore roh sore morning sore sianti onak ini musuh putih bana ini mana dona molo si tiaro bapak hampir tiap hari belum naik mula nah baru karena
Berarti masuk tuh borong ini dia di setia Manginang. Oh, do Siantion. Oh, Daw betul kung depenan anak kan na budari ditolak lagi. Yang betul kung depenan. Daw ang depenan na pala ko abang ni. Gabiran sudi seperti yun. Yang pakai kelas nirone mo ni mungkin sudi. Maksudnya anak masuk ingatan lain. Neng nah uzui maksud tuh. Oh, mina karawat gue atau neng putih marah malah polo. Nah, karena neng 50 tahun nih, somuli. Hah? Ngamar karak main nih. Tony, bison, dia Tony tiga reason Tony, karejo. Mulai sapato tua hai ke bau. Ima, ang bincang ni Roha tong. Ba, adong udang atau bincang ni Roha ni. Kira-kira semua. Di paling dia puto. Gitu. Siapa neng disuruh, siapa disuruh, siapa lagi saya doang nih. Si Superman. Pokoknya ini masih Superman terus disuruh, apa si Superman dia pokoknya bukan. Di pokok aku lah bagi si Superman. Nah, tinggi itu saya yang roh, lumayan nggak rakyatnya kok. Tanah lewat dong. Imai ibadah main neng ketua di kampus. Kalau penuh pada kita. Pokoknya aku ketua lah bos ini. Nah, main ini. Ada yang di mana sama laporan dan rohana. Les. Pingsan. Nah, dong DPR. Nah, dong
mati waktu si kudau kau minum tuh kau sore lu mana? Mana? Kak ini Oh ya. Nah maksudku aku tuh sombong. Ih dong, memang nyusai. Soalnya kalau nggak ini apa sih mau kata-kata. Nyusai. Wah main. Jelas maka putusin. aku duluan ya, beresin ya. Udah tinggal ngantar doang. Oh, atau soalnya nama kamu, ala kamu main, masa, oh loh, lama kamu, belum ada yang rencana kamu, oh sama si Lega, si Pepe, si Tiana, si Nenci. Oh ini main, ini si Pepe, tadi banyak main sini. Si Hubertus bro, si Itong, buat tong. Oh, masih ya kamu baru nolak kamu. Boleh boy seangkat kamu atas itu. Tortori mana isi? Makanya udah buat, kalau saya udah anak kuliah bawa bola paksa-paksa. Lain. Alay kay matarin mo ni Dungang mo na dito na auto siya. Siyan tigo si tama. Alaki di mabuhat to. Alaki di mabuhat si Tiaron. Wakon. Alaki di mabuhat si Tiaron. Baru ini mapadokon na. Di telepon masih yahon si Yanto lang diangkat. Baru di WA. Pondudo usul telepon kamu na asa diaho. Nah, baru mah diangkat dari mana-mana. Alai on hatani si Purba dah. Takut kok orang nama sama dia. Ini mah panggil lokna. Oh lah. Tapi idenya nanti pakai dulu semua ini masuk dan gue bilang kalau apa. Oh, saya mau rapat mau ahal na warna libur doa ada warna teh belum apa pesta aduh rame-rame mah rodin na aduh warna oh udah pas Sony atau rumah tangannya cipika-cipiki oto nih kon pendeta ya oto hei si Tiara benar kenapa si oto lalu si oto kayak kelas Sony mah alay ko na isi pigara kami nalawin nun oh Nenci si Barani si Chris